Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, setelah kita libur selama bulan Ramadan, kembali kita bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i di kota Mojokerto ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang sangat kita harapkan kelak pahala dari amal soleh kita itu akan bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, melanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Kita masuk pembahasan yang berikutnya. Bagi yang memiliki kitabnya silahkan dibuka halaman 66, poin pembahasan yang ke-19, dan kita masih dalam pembahasan perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini. Pembahasan yang ke-19 berjudul Tanda Kebahagiaan. Asy-Syaikh Dr. Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, seorang ulama besar yang tinggal di kerajaan Saudi Arabia. Beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, Syekh Rabi'. Kata beliau, min alamatis sa'adati, termasuk tanda dari kebahagiaan adalah annaka, bahwasannya engkau, sesungguhnya kamu, tahrisu alal haqqi, kamu akan bersemangat dan gigih
berada di atas kebenaran. Jadi tanda seorang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Ta'ala apabila dia semangat dan gigih berpegang teguh dengan kebenaran. Wa tabhathu an, dan kamu selalu mencarinya, berupaya untuk mendapatkan kebenaran, berupaya untuk mempelajari al-haq. Wa tafrahu, dan kamu akan gembira idza nubbihta, jika engkau diingatkan oleh orang lain, ala khotoik, atas kesalahan yang kamu perbuat. Jadi para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala ini, kita diajari oleh beliau, ditunjukkan oleh beliau, kalau ingin melihat orang yang bahagia, maka lihatlah orang yang dia selalu semangat dan gigih berpegang dengan kebenaran, dengan al-haq, dan selalu berusaha untuk mencarinya, mempelajarinya. Kemudian dia gembira, tidak bersedih, bahkan tidak marah ketika dia berbuat salah dan diingatkan oleh orang lain. Ini dinukil oleh penulis dari kitab Marhaban ya Talibal Ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu, Safhata Sittin wa Isrin, halaman 26. Apa faidah yang bisa diambil dari ucapan ulama tersebut? Yaitu ucapannya Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Faidah yang pertama dari ucapan beliau, kebahagiaan sejati itu bisa digapai dengan seorang gigih berada di atas kebenaran, selalu berpegang dengannya, dan selalu berusaha mencarinya, mempelajarinya. Jadi ingin tahu apa kebenaran yang pernah disampaikan oleh Allah dan pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu seterusnya. Maka orang itu akan bahagia kalau di dalam hidupnya ini yang dia pegangi adalah al-haq, kebenaran, al-haq yang datangnya dari Allah dan Rasulnya SAW, dan dia berupaya untuk mencarinya kemanapun, dia berupaya untuk mencari kebenaran itu. Kemudian dia bergembira, senang saat orang lain mengingatkan kesalahannya. Jadi orang yang bahagia itu tidak sedih ketika diingatkan oleh orang lain saat dia berbuat kesalahan. Bahkan dia tidak pernah marah, tidak jengkel ketika dia berbuat salah diingatkan oleh saudaranya sesama muslim. Itulah tanda kebahagiaan. Faidah yang kedua adalah ats-tsaniyah, mustahil seseorang itu bisa bahagia jika ia membenci kebenaran. Mustahil orang itu mendapatkan kebahagiaan kalau dia benci dengan al-haq, benci dengan apa saja yang datang dari Al-Quran dan apa saja yang datang dari as-sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka bisa diperhatikan para jemaah, orang bahagia itu bukan orang yang berharta, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang tinggi pendidikannya, tapi orang yang bahagia itu bisa terlihat dari sejauh mana dia konsisten berpegang dengan kebenaran dan berupaya terus untuk mencarinya. Setiap kali dia menemukan, dia bahagia dengannya. Dan dia senang ketika diingatkan oleh orang lain saat dia berbuat salah. Kemudian, dan mustahil seorang itu bahagia jika dia tidak mau mencari kebenaran. Mustahil untuk bahagia.
kalau tidak ada keinginan dirinya untuk menuntut ilmu, untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Maka para jamaah, baik yang hadir di Masjid Imam Syafi'i Mojokerto ini maupun yang mendengarkan siaran langsung lewat Facebook, maka hendaknya kita itu berupaya untuk mencari kebenaran, berupaya untuk belajar ilmu dimanapun kita tinggal, di bumi Allah mana kita berpijak, di kota mana kita berdomisili, carilah kebenaran. Kunjungi majelis-majelis ilmu, duduklah di taman-taman surga yang di sana disampaikan ilmu, diajarkan ilmu, diajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Maka di sanalah kebahagiaan akan kita dapatkan. Dan mustahil seorang itu bahagia apabila dia marah saat ada orang lain yang meluruskan kesalahannya, mengingatkan kesalahannya. Maka orang yang marah ketika diingatkan kesalahannya itu tidak akan meraih kebahagiaan. Dia jengkel terus dengan orang. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia orang yang sudah benar, padahal dia berbuat kesalahan. Inilah tanda kebahagiaan. Sehingga tanda kebahagiaan yang disebutkan oleh Syekh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali ada 3. Apa para jamaah? Yang pertama, gigih berpegang dengan kebenaran. Yang kedua, berusaha untuk berupaya sekuat tenaga untuk mencarinya, mempelajarinya. Dan ketiga, dia senang, gembira ketika diingatkan orang lain saat dia melakukan kesalahan-kesalahan. Tayyib. Pembahasan yang berikutnya, jika kita sudah memahami tanda kebahagiaan itu, maka pembahasan yang berikutnya yang ke-20 nanti bisa dirasakan ini para jemaah ya, bisa dirasakan. Ketika kita berpegang dengan kebenaran sekalipun kita dihina, dicaci maki, dituduh dengan berbagai macam tuduhan ya. Mungkin dimusuhi, mungkin tidak ditegur sapa, mungkin kita ditinggalkan kawan-kawan kita, tapi ketika kita berpegang dengan kebenaran, maka kita akan meraih apa? Kebahagiaan. Kemudian yang ke-20, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ke-20 adalah teguh dan istiqomah di atas manhaj as-salafus salih. Jadi judul yang berikutnya adalah teguh dan istiqomah di atas manhaj salafus salih. Hay'ah kibar ulama. Jadi di sini saya nukilkan 3 ucapan yang diucapkan oleh 3 orang ulama besar, yang ketiganya ini beliau ada di Hay'ah Kibar Ulama, merupakan anggota Hay'ah Kibar Ulama Kerajaan Saudi Arabia. Kalau di Indonesia semacam MUI ini, semacam MUI. Saya nukilkan pertama ucapannya salah seorang dari guru kami, Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Mari kita simak. Beliau mengatakan, Al-Ikhwanu, kelompok Ikhwan Al-Muslimin, mereka adalah kelompok Hizbiyuna, kelompok yang suka bergolong-golongan. Bergolong-golongan di sini maksudnya tidak mau bersatu di atas Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, tapi mereka membentuk golongan sendiri. Yuriduna, kelompok ini, kelompok Ikhwanul Muslimin, mereka menginginkan at-tawassula ilal hukmi, untuk bisa sampai kepada kekuasaan. Jadi tujuan dakwah mereka itu hanya ingin bisa meraih kekuasaan, ingin berkuasa. Bukan mengajak manusia untuk menyembah Allah, bukan menyampaikan tauhid, bukan memperingatkan manusia dari kesyirikan, bukan mengajarkan sunnah-sunnah Nabi, dan bukan memperingatkan manusia agar meninggalkan bid'ah-bid'ah dan segala amalan yang tidak ada tuntunannya. Bukan menyeru manusia untuk mentaati Allah, mengajak untuk mengerjakan yang ma'ruf,
malah justru mereka itu membiarkan kemungkaran-kemungkaran. Jika kemungkaran ini diingatkan menyebabkan mereka dibenci, mereka meninggalkan nahi mungkar. Mereka meninggalkan untuk mencegah kemungkaran. Karena menurut mereka apabila dilakukan maka akan merugikan apa yang mereka idam-idamkan. Dan yang mereka idam-idamkan adalah meraih kekuasaan. Tujuan akhir mereka adalah ingin berkuasa di suatu negeri. Ini kelompok Ikhwanul Muslimin. Maka mereka itu kalau kata para ulama, sebagian ulama mengatakan seperti bunglon. Jadi mudah berubah warna mereka, dakwahnya mereka. Kadang mereka memelihara jenggot, kadang cukur jenggot, kadang mereka celananya di atas mata kaki, kadang mereka celananya dibiarkan menggantung sampai menutupi mata kaki, dan seterusnya. Ini karena mereka tidak konsisten di atas Al-Quran dan Sunnah. Nanti bisa disaksikan mereka ini, para jemaah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahtammuna ila tashihil aqidati. Dan kelompok sesat Ikhwanul Muslimin ini, mereka tidak menaruh perhatian di dalam dakwah untuk tashih, meluruskan, membenarkan al-aqidah, keyakinan kaum muslimin. Jadi mereka tidak pernah menyentuh kesyirikan-kesyirikan. Menjelaskan ini syirik, ini tauhid, mereka tidak berani para jemaah. Maka lihat dakwahnya mereka, tidak ada dakwah tauhid. Tidak ada memperingatkan dari kesyirikan. Bahkan mereka sering menuduh kita yang mendakwakan tauhid memecah belah umat. Mereka menuduh dai-dai sunnah yang mendakwahkan tauhid, yang mengajak manusia beribadah kepada Allah, yang memperingatkan manusia jangan sampai menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah orang mati, menyembah jin, menyembah syaitan, menyembah malaikat, menyembah lautan, menyembah pohon, menyembah bebatuan. Mereka menuduh kita yang mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan sebagai dai-dai pemecah belah umat. Ini akan kita dengar di masyarakat kita. Ini kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin. Karena mereka tidak menaruh perhatian. Di sini Syekh mengatakan wala yahtammuna, mereka tidak menaruh perhatian ila tashihil aqidati, di dalam meluruskan dan mengkoreksi, membenarkan akidah, keyakinan kaum muslimin. Dan ini diucapkan oleh guru kami Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Yang kedua, kita nukilkan ucapan Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan hafizahullah ta'ala, mohon maaf, rahimahullah ta'ala, baru meninggal beliau, rahimahullah ta'ala. Di sini kenapa ditulis oleh penulis hafizahullah ta'ala? Karena kitab ini ditulis sebelum meninggalnya Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan, dan beliau sekarang sudah meninggal, sehingga doanya kita ganti dengan rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Kita simak ucapan beliau yang singkat ini. Ulama itu kalau berkata-kata singkat tapi padat, isinya padat. Beliau mengatakan, al-ikhwanu, kelompok sesat Ikhwanul Muslimin, laisu, mereka bukanlah min ahlil manahijis sahihah, orang-orang yang menjadi ahlinya, orang-orang yang memiliki metode dakwah yang benar. Jadi metode dakwah mereka, metode beragamanya Ikhwanul Muslimin itu metode yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya dakwah kepada Allah itu inti dakwahnya para nabi dan rasul. Apa para jemaah? Inti dakwahnya para nabi dan rasul ad-da'watu ilallah, menyeru, mengajak manusia kembali ke jalan Allah dengan menyerukan agar manusia mentauhidkan Allah, yaitu dakwatu tauhid, dan memperingatkan manusia agar tidak menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, memberantas kesyirikan. Itu sebenarnya inti dari dakwah Islam. Sehingga dakwah al-islamiyah adalah dakwah tauhid, dakwah kepada tauhid, ila ibadatillah, dakwah mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekuasaan
itu sudah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering di majelis ini saya sampaikan, kalau kaum muslimin ingin diberi kekuasaan oleh Allah, ingin berkuasa, kemudian kaum muslimin bisa menerapkan hukum-hukum agama di negerinya, maka kewajibannya adalah, tugasnya adalah beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, setelah itu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Silakan dibaca kembali, saya tidak akan ulang-ulang penjelasannya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Surat An-Nur itu surat nomor 24 urutannya dalam Al-Qur'an. Ayatnya nomor 55 dan sudah sering saya bacakan. Nanti dicari di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sampai akhir ayat. Di situ dijanjikan, la yastakhlifannahum fil ard. Sungguh Allah akan menjadikan mereka khalifah, orang-orang yang memimpin dan memakmurkan bumi. Fil ardi, di buminya Allah. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan sebagai khalifah orang-orang sebelum mereka. Jadi kaum muslimin kalau ingin memimpin di buminya Allah, maka tegakkan tauhid, beriman kepada Allah, beramal saleh, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan nanti dicari di internet, di Google. Sekarang ini kota London itu ibu kotanya mana? Inggris ya. London. Kota London itu sekarang wali kotanya kalau tidak salah muslim. Wali kotanya. Bahkan orang barat sekarang mengatakan London menjadi Londonistan katanya. Kenapa? Karena jilbab itu seperti lautan di London. Di pagi hari ketika orang-orang berangkat kerja dan sekolah itu, wanita-wanita sudah banyak yang memakai apa? Jilbab. Dan yang luar biasa, alhamdulillah di kita belum ini, kecuali beberapa masjid. Masjid-masjid di London sekarang ini jumlahnya sudah ratusan. Di kota itu, satu kota itu. Bukan provinsi loh, satu kota. Saya tidak hafal, nanti di googling sendiri, dicari sendiri. Jumlahnya ratusan. Coba yang punya internet dibuka. London, pertumbuhan Islam di London, berapa jumlah masjid di London? Tolong dikasih tahu, saya lupa, saya nggak mengingatnya. Berapa jumlah masjid di London? Kemudian berapa jumlah kaum muslimin di London? Jadi pertumbuhan Islam di London itu luar biasa. Sampai agama Nasrani itu kalah pertumbuhannya. Kalau Jumat itu jamaah sampai meluber ke jalan-jalan sholat Jumat itu. Di sini alhamdulillah belum. Di sini alhamdulillah masjid cukup. Alhamdulillah masih cukup. Di London itu seperti di Saudi. Di Saudi juga begitu. Kalau Jumatan itu sampai meluber ke jalan. Tapi kalau di Saudi alamat, kalau tidak dapat dalam itu berpeluh-peluh, keringat itu bercucuran karena panas di sana. Kalau di London mungkin tidak sepanas Saudi. Berapa masjidnya, Pak? Berapa? Allahu Akbar. Berapa? 423. Ingat-ingat. Satu kota 423 ini luar biasa ini para jemaah. 500 gereja ditutup betul. Kalau tidak ada aturan dari pemerintah sana, itu banyak tempat ibadah dari umat agama lain dibeli untuk masjid. Tapi sekarang ada aturan tidak boleh. Kalau boleh, banyak yang dibeli para jemaah. Dulu di Belanda dibebaskan untuk membeli tempat ibadah agama lain yang tidak dikunjungi oleh jemaatnya untuk dijadikan masjid. Tapi sekarang mereka melarangnya. Tidak apa-apa. Kaum muslimin bisa menjadikan aula-aula menjadi masjid, ya, rumah-rumah menjadi masjid. Tidak harus berupa bangunan khusus tersendiri. Tidak harus. Yang penting diniatkan untuk masjid sudah bisa jadi masjid. Bahkan kaum muslimin itu ada yang menjadikan tempat parkir jadi masjid. Masya Allah, saking ingin yang punya masjid. Itu saya baca itu para jemaah di Eropa. Tempat parkiran itu jadikan
masjid yang penting bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 423. Antum bayangkan. Dan pertumbuhannya luar biasa. Tempat-tempat ibadah agama lain yang kapasitasnya di atas 1000 itu yang hadir tidak sampai 20. Masjid-masjid kaum muslimin kapasitasnya ratusan, yang hadir lebih dari ribuan, 1000 lebih. Subhanallah. Ini merupakan para jemaah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Maka dakwahkan tauhid. Kita tidak usah takut dicaci maki, dituduh, diejek, diolok-olok. Yang penting kita istiqomah, konsisten di atas dakwah tauhid. Jangan seperti Ikhwanul Muflisin. Ikhwanul Muflisin mereka itu tidak konsisten di atas dakwah Islam. Mereka dakwahnya plin-plan sesuai dengan apa yang menguntungkan bagi mereka. Jika tujuan mereka meraih kekuasaan tercapai, dilakukan. Jika tidak, mereka tinggalkan dakwah Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Sehingga mereka ini bukan orang-orang yang berpegang dengan manhaj, metode-metode beragama yang benar. Ini diucapkan oleh Syekh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, penulis menukilkan ucapan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghudayan. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghudayan. Beliau berkata, kullu jama'atin, kata beliau, setiap jamaah, setiap kelompok, tad'u laha nidhaman, yang meletakkan untuk kelompok itu, untuk jamaah itu nidhaman, aturan-aturan. Jadi mereka membuat apa? Aturan-aturan. Wa ra'isan, dan memilih untuk kelompok itu pemimpinnya. Wa ta'khudhu lahu bai'atan, kemudian kelompok itu mengambil baiat untuk pemimpinnya. Membaiat pemimpinnya. Perhatikan ini. Kelompok membuat aturan-aturan sendiri di luar Islam. Misalnya kalau di Islam, zakat itu hanya setahun sekali bagi yang sudah berkemampuan, bagi yang sudah memiliki harta yang senisab. Jadi sudah berkemampuan memiliki harta yang sudah 1 nisab. Entah nisabnya dengan emas atau perak. Kalau emas 85 gram emas, para jamaah, maka kalau hartanya sudah tersimpan 1 haul 1 tahun, di tahun berikutnya dia wajib mengeluarkan 1/40, 2,5% dari hartanya. Ini zakat mal. Tapi ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam yang mewajibkan anggota jamaahnya untuk membayar 10% dari penghasilan tiap bulannya. Dari mana ini para jemaah? Zakat aja tidak sampai 5%. Ini ada yang 10%, ada yang lebih daripada itu. Ada yang disuruh menyerahkan seluruh hartanya, naudzubillah min dzalik. Kalau tidak nanti dibunuh oleh mereka, naudzubillah min dzalik. Ada kelompok-kelompok sesat demikian. Silakan dibaca sendiri, kelompok-kelompok sesat sangat banyak para jemaah. Padahal Islam tidak mewajibkan mereka-mereka yang hartanya belum 1 nisab, belum senilai 85 gram emas. Ya kita buat 1 gramnya misalnya 1 juta, belum senilai 85 juta. Dan kalau belum 1 tahun, belum wajib dikeluarkan zakatnya. Sekalipun disunahkan untuk mengeluarkan sedekah. Tapi beberapa kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka membuat aturan-aturan sendiri. Dengan membaiat pemimpinnya. Wa yuridunal wala'a lahum, dan mereka menginginkan untuk berwala kepada mereka. Jadi mereka ingin masyarakat wala kepada mereka. Wala itu apa? Loyal, mendukung, membantu mereka. Haula'i, kata Syekh, mereka-mereka ini yufarriqunan nas, mereka-mereka ini adalah kelompok yang memecah belah manusia. Jadi kelompok yang memecah belah manusia, bukan hanya memecah belah kaum muslimin, memecah belah manusia. Ini semuanya diambilkan oleh penulis dari Taghridatu Hay'ati Kibaril Ulama, dari taghridatnya Hay'ah Kibar Ulama. Taghridat itu tweetnya yang disebarkan oleh
Hay'ah Kibar Ulama, yaitu majelis ulamanya Saudi Arabia. Faidah ucapan para ulama, faidah pertama, kita sedikit mengenal Ikhwanul Muslimin ya. Kalau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i mengatakan jamaah itu bukan Ikhwanul Muslimin tapi Ikhwanul Muflisin. Tahu artinya? Ikhwan, saudara-saudara al-muflisin yang bangkrut, pailit. Kenapa bangkrut? Karena dakwahnya tidak sesuai dengan sunnah, itu nanti amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat akan bangkrut. Di dunia ini merasa dia beribadah, berdakwah, tapi ternyata tidak ada pahala atas amal ibadah dan dakwahnya. Karena dakwahnya menyimpang. Tujuannya bukan dakwah ilallah, tapi dakwah ilal jamaah, mengajak kepada jamaah. Makanya kelompok-kelompok beginian para jamaah itu tujuannya hanya mencari massa. Mereka sedih kalau yang hadir di pengajiannya sedikit, mereka sedih. Kadang-kadang diteleponi loh. Saya pernah dengar ini dari mantan-mantan Ikhwanul Muflisin itu. Kalau tidak datang itu ditelepon itu. Jadi Pak Andi ini nelfoni satu persatu. Nanti sampean enggak teko gitu. Tanya satu persatu itu. Nah, itu Ikhwanul Muslimin. Seperti itu. Kalau kadang-kadang tanya kabarnya enggak apa-apa. Tapi kalau setiap tidak datang ke pengajian ditanya, dicari, di absen ini. Tidak ada. Tidak ada para jamaah. Rasulullah itu hanya ketika selesai sholat menghadap jamaah bertanya, mana si fulan kok tidak terlihat sholat subuh. Kalau sakit beliau langsung menjenguk. Kalau safar didoakan mudah-mudahan selama safar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian dicari satu persatu di absen, tidak ada. Tidak ada demikian ini. Ini mengajarkan untuk seorang itu datang ke masjid tidak ikhlas. Tapi karena apa? Pemimpin dan karena jamaahnya, bukan karena keikhlasan untuk datang di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, faidah pertama, Ikhwanul Muslimin adalah kelompok pergerakan. Jadi ini boleh dikatakan mereka adalah kelompok apa? Pergerakan. Kelompok pergerakan. Yang kalau dikatakan dalam bahasa Arabnya haroki. Mereka kelompok haroki. Haroki itu pergerakan. Yang didirikan oleh Hasan Al-Banna. Jadi Hasan Al-Banna ini dai, tapi belajar agamanya itu kurang serius, sehingga banyak amalan-amalannya itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Dan Hasan Al-Banna ini semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetap kita doakan ya, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Beliau dilahirkan pada tahun 1906 Masehi dan wafat di tahun 1949 Masehi. Di usia yang masih muda, 43 tahun. Wafat di Mesir. Dan organisasi ini atau pergerakan ini didirikan di Mesir oleh Hasan Al-Banna pada tahun 1941 Masehi. Di antara tokoh mereka, ini saya kenalkan tokoh-tokoh mereka, supaya kita tidak membaca buku-buku mereka. Karena di antara tokohnya itu, di bukunya itu isinya mengkafirkan selain golongannya. Jadi mereka itu sebenarnya kelompok takfiri, Ikhwanul Muslimin itu. Mengkafirkan di luar golongannya. Di antara tokoh-tokoh mereka adalah Said Hawa, Sayyid Qutb. Ini Sayyid Qutb ini. Sayyid Qutb ini di antara buku-bukunya itu isinya mengkafirkan selain kelompoknya, golongannya. Kemudian Muhammad Al-Ghazali, kemudian Umar Tilimsani, kemudian Mustafa As-Sibai, dan lain-lain. Kalau tokoh Ikhwanul Muslimin di zaman ini, Profesor Doktor siapa? Yusuf Qaradawi. Semoga Allah mengembalikan beliau kepada sunnah. Jadi Profesor Doktor Yusuf Qaradawi ini seorang profesor dari Mesir yang sekarang tinggal di Qatar ini. Ini beliau ini dicari-cari oleh pemerintah Mesir, kemudian diselamatkan oleh negara Qatar. Ini tokoh Ikhwanul Muslimin di zaman ini. Mudah-mudahan beliau dikembalikan kepada sunnah Nabi SAW, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman dengan manhaj as-salafus saleh. Kasihan beliau ini. Jadi beliau ini tokoh Ikhwanul Muslimin di zaman ini. Taib. Dua, di antara penyimpangan mereka, ini perlu kita ketahui penyimpangannya Ikhwanul Muslimin. Mereka adalah kelompok hizbi. Hizbi itu apa? Kelompok yang bergolong-golongan.
Jadi antum kalau ngaji di mereka itu kalau sudah tingkatan atas, yang bawah tidak boleh campur yang atas. Jadi pengajian begini ini, misalnya ini pengajian saya sudah bertahun-tahun ngajar di sini ya, yang baru ikut ngaji tidak boleh datang itu. Kamu nanti sendiri. Nah nanti panjenengan yang sudah murid-murid saya mengajar jamaah baru-baru begitu. Dan kebanyakan dari mereka itu tidak ngerti ilmu, bodoh. Kadang-kadang mereka itu para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, itu belum bisa baca Quran, ya, tidak ngerti bahasa Arab, langsung disuruh ditugasi untuk mengajar jamaah-jamaah yang baru. Nanti kalau ilmunya sudah habis, alhamdulillah, di antara jamaah-jamaah Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini, ketika mereka sudah mentok ilmunya atau ketika belajar gurunya sudah mentok ilmunya, mereka cari kajian yang lain. Karena apa? Gurunya itu saja yang disampaikan, diulang-ulang itu saja. Akhirnya banyak yang kemudian ngaji ke pengajian-pengajian sunnah. Kenapa? Karena ilmunya terbatas mereka. Ilmunya mereka hanya ilmu politik supaya bisa meraih kekuasaan, supaya bisa menjadi pejabat. Itu ilmunya mereka. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis yang dihafalkan itu saja. Tidak ngerti hadis tentang tauhid, hadis tentang sunnah, tidak ngerti. Tentang bid'ah, tentang syirik, tidak ngerti mereka. Thayyib. Jadi mereka adalah kelompok hizbi yang ingin meraih kekuasaan. Ini cirinya mereka, penyimpangan mereka. Yang kedua, tidak menaruh perhatian dengan dakwah tauhid dan tidak punya perhatian terhadap akidah yang sahihah, akidah yang benar. Jadi mereka tidak menaruh perhatian terhadap dakwah tauhid. Kemudian yang berikutnya, mereka ini kelompok yang memecah belah umat. Memecah belah apa? Umat. Maka kita para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, dimanapun kita hidup tidak boleh kita memecah belah umat Islam, tidak boleh. Seharusnya masing-masing kita berupaya untuk menyatukan umat Islam. Tapi menyatukan di atas apa? Al-Quran dan sunnah. Sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum, tabi'un rahimahumullah, dan atba'ut tabi'in rahimahumullah. Sudah masuk waktu? Kalau sudah masuk adzan dulu. Insyaallah nanti ditambah para jamaah. Karena saya lama tidak mengajar, kemarin Ramadan rencananya 3 kali mengajar tidak jadi. Nanti kita tambah agak panjang sedikit, ya apa ya para jamaah ya. Nah, biar ilmunya tambah banyak. Ya. Panjenengan sambil ngantuk saya tidak marah para jamaah. Wajar, manusia itu bengi ngantuk itu wajar. Monggo silakan adzan. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di antara penyimpangan dan kesesatan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah mereka fanatik dengan pendapat tokohnya. Kita diajari oleh Rasulullah tidak fanatik dengan manusia kecuali kita ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian di antara penyimpangannya adalah mereka tidak bermanhaj salaf di dalam beragama. Artinya dalam memahami agama ini mereka tidak merujuk kepada pemahaman sahabat radhiyallahu anhum, tabi'un rahimahumullah, dan atba'ut tabi'in rahimahumullah. Kemudian di antara penyimpangan mereka lebih mendahulukan urusan politik daripada syariat agama Islam. Jadi terkadang agama Islam dikorbankan jika bertentangan dengan prinsip-prinsip politik mereka. Kemudian di antara penyimpangannya mereka mengumpulkan berbagai macam kesesatan, mulai dari kesesatannya kaum Thariqat Sufiyah yang menyimpang, kemudian kesesatannya kelompok Syiah, kesesatannya kelompok Mu'tazilah, kesesatannya kelompok pluralis. Saya ingatkan di sini, mereka mengumpulkan berbagai macam kesesatan. Jadi kalau kita melihat amaliyah mereka itu banyak amaliyah-amaliyah yang campur aduk. Campur aduk dari kesesatan-kesesatan yang ada. Yang ketiga, faedah yang ketiga, jika Ikhwanul Muslimin benar-benar memperjuangkan Islam, maka seharusnya mereka mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau seorang betul-betul memperjuangkan Islam pasti akan mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian mengikuti para sahabatnya radhiyallahu anhum.
kemudian mengikuti para pengikut mereka, pengikutnya para sahabat, dengan jalan mereka mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa iyyahum ila siratil mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami dan mereka menuju jalan yang lurus. Ini tadi tentang kewajiban kita teguh dan istiqomah di atas manhaj salafus saleh. Manhaj itu apa para jemaah? Cara beragama, metode beragamanya as-salafus saleh. Pembahasan yang berikutnya, yang ke-21, kewajiban menjelaskan kebenaran. Jadi setiap muslim itu wajib untuk tidak menyembunyikan kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran. Sekalipun mungkin orang yang mendengar kebenaran dari kita itu menolaknya, atau belum berkenan untuk menerimanya, atau bahkan mungkin memusuhi kita yang menyampaikannya. Terkadang demikian. Jadi kadang-kadang kita ketika menyampaikan kebenaran itu ditolak. Saya sering berjemaah mendapatkan cerita. Jadi misalnya di masjid seperti ini saya ngaji. Nanti saya pulang, besok itu dai yang lain itu membantah ceramah saya. Enggak apa-apa para jemaah. Silakan dibantah, tidak apa-apa. Karena yang kita sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak apa-apa. Silakan. Jadi kadang-kadang dibantah. Ibaratnya apa? Di apa para jemaah? Di apa namanya? Jadi ceramah saya yang apa lusa itu, yang kemarin itu, supaya orang tidak mau mengikuti kita. Dimandulkan bahasanya itu, dimandulkan. Nah, taib. Jadi kita wajib menjelaskan kebenaran. Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, dan beliau salah satu dari guru kami. Beliau berkata, qal yajibu, wajib, an yubayyanal haqqu, untuk dijelaskan kebenaran itu, minal batili, dari kebatilan. Jadi wajib seorang muslim itu menjelaskan mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil, mana yang salah. Radhiya man radhiya, baik ridho orang yang ridho dengan penjelasannya, wasakhita, dan benci atau marah, man sakhita, orang yang benci atau marah. Jadi di dalam menjelaskan atau kita mengungkapkan kebenaran itu, kadang ada yang ridho, ada yang suka, ada yang marah, terkadang ada yang benci. Tapi seorang dai tidak boleh dia hanya menyampaikan kebenaran kalau orang-orang ridho dan menerima. Kalau orang-orang marah, dia tinggalkan kebenaran, tidak boleh. Seorang dai harus konsisten di dalam menyampaikan kebenaran. Sekalipun orang itu ada yang marah, ada yang membenci, ada yang tidak suka, ada yang menolak, bahkan ada yang memusuhinya. Karena tugas kita hanya menyampaikan sebagaimana tugasnya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Syekh ini kita nukilkan dari kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, safhata wahidatin wa mi'ah, halaman 101. Apa faidah ucapan ulama tersebut, ucapannya Syekh? Faidah pertama, yang pertama, al-ula, wajib menjelaskan kebenaran dan juga wajib menjelaskan kebatilan. Jadi harus kita ungkap mana yang benar, mana yang batil. Dan tidaklah cukup hanya menjelaskan kebenaran kemudian menyembunyikan kebatilan. Jadi harus dijelaskan para jemaah. Seperti apa misalnya? Ada orang berhenti, dia naik mobil, kendaraannya kemudian diparkir di pinggir jalan, kita sedang di rumah, disamperin kita, didatangi. Pak, saya mau tanya, ini jalan ke Delanggu mana Pak? Pasti panjenengan akan menjelaskan, Mas nanti lurus saja, kalau jalan bilang kok jangan belok Mas, terus gitu kan. Berarti menjelaskan mana yang lurus, mana yang benar, mana yang tidak benar. Tidak mungkin seorang hanya menjelaskan, oh sholat 5 waktu itu demikian, tanpa menjelaskan kesalahan-kesalahan orang yang banyak orang perbuat di dalam sholatnya. Misalnya orang sholat sambil demikian, harus dijelaskan. Supaya dia bisa sholat dengan baik tanpa ada kesalahan.
Sebagaimana halal dan haram harus dijelaskan, tidak hanya dijelaskan yang halal, kemudian yang haram disembunyikan, harus dijelaskan. Ini halal, ini haram, ini misalnya riba, ini bukan riba, harus dijelaskan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah, faedah yang kedua, bersabar di dalam mendakwahkan kebenaran dan tidak goyah disebabkan adanya para penentang kebenaran. Jadi faedahnya adalah kita harus sabar dalam mendakwahkan kebenaran dan tidak goyah di dalam ketika kita ditentang saat kita menyampaikan kebenaran-kebenaran tersebut. Jadi tidak goyah disebabkan adanya para penentangnya. Ini pembahasan yang ke-21, sudah bisa difahami ini, kewajiban kita menjelaskan kebenaran. Jadi jangan dilihat orang yang mendengar ucapan kita itu menerima atau tidak menerima. Sampaikan saja sekalipun masih banyak yang belum bisa menerima. Contoh ya para jemaah, beberapa tahun yang lalu di sebuah kota saya menyampaikan tentang riba para jemaah. Saya tidak mau sebutkan ya, biar tidak menjadi fitnah, tentang riba. Itu ternyata jamaah saya itu banyak yang masih melakukan praktek-praktek apa? Riba. Dari mana saya tahu? Tahunya setelah sekian tahun. Ada yang datang ke rumah saya menceritakan tentang dia dulu bergumul melakukan praktek-praktek riba. Kemudian dia menyatakan taubat setelah mendengar ceramah itu. Coba. Jadi terkadang dakwah itu para jamaah baru bisa diterima, baru bisa ditinggalkan kesesatan yang kita sampaikan itu atau kemungkaran yang kita sampaikan itu setelah sekian tahun. Jadi tidak mesti langsung para jamaah, bertahap. Dalam menyampaikan kebenaran itu bertahap. Demikian juga dalam memperingatkan manusia dari kebatilan itu juga bertahap. Baik. Pembahasan yang berikutnya yang ke-22 berjudul urgensi ikhlas dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah ini yang namanya keikhlasan itu penting sekali, sangat urgen. Seorang yang berdakwah dengan ikhlas, fa insyaallah dia tidak akan berhenti di tengah-tengah perjalanan dakwahnya. Sekalipun yang mengikuti dia sedikit. Karena para dai itu kewajibannya hanya menyampaikan ilmu dan tidak diwajibkan untuk memahamkan. Adapun paham atau tidak, seorang itu mendapatkan hidayah atau belum, itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, "Fa ba'dun nasi," kata beliau, ada sebagian manusia idza lam yumdah. Ini sebagian manusia yang dimaksud ini sebagian dai, sebagian guru agama, sebagian tokoh agama. Idza lam yumdah, jika tidak dipuji, wa yusajja, dan tidak dimotivasi, tidak diberi dorongan, tarokat dakwata, maka dia akan meninggalkan dakwah. Jadi ada sebagian dai itu kalau tidak dipuji atau tidak dipanggil ustadz itu tidak mau lagi berdakwah. Jadi demikian, tidak. Jadi kita menjadi dai ini tidak harus dipanggil ustadz. Panjenengan memanggil saya bukan apa tidak digelari dengan ustadz, tidak apa-apa. Panggil nama saya biasa. Saya di Pari itu biasa teman-teman saya tetap manggil nama saya tanpa ada gelar di depannya. Tidak ada gelar mas, pak, apalagi ustadz. Biasa saja para jemaah. Tidak usah kita kemudian berhenti dari dakwah. Gara-gara dikarenakan kita tidak dipanggil dengan gelaran-gelaran kehormatan. Tapi ada orang demikian itu. Jadi kalau tidak dipanggil dengan panggilan-panggilan kehormatan, mereka meninggalkan dakwah. Wa hadza dalilun, dan ini merupakan dalil bukti, dalil itu bukti atau pertanda ala annahu, bahwasanya dia la yad'u ilallahi, sesungguhnya dia itu tidak berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Wa innama yad'u, sesungguhnya dia ini hanya mengajak ila nafsihi, manusia untuk mengagungkan dirinya, memuliakan dirinya, untuk memuji dirinya. Jadi dakwahnya itu dakwah mengajak manusia untuk menokohkan dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi dakwah itu kepada Allah para jemaah, bukan menjadikan kita tokoh. Ada sebagian orang aktif di masjid,
Karena dia sangat aktif para jemaah. Kegiatan masjid diikuti semuanya. Kemudian ada pemilihan ketua takmir, dia tidak terpilih, langsung tidak pergi ke masjid lagi. Berarti tidak ikhlas di dalam aktif di masjid. Tidak harus kita menjadi ketua takmir, menjadi ketua yayasan, menjadi apa para jemaah, pimpinan pesantren, mudir pesantren, tidak harus. Tidak harus. Bisa jadi orang yang dia hanya di bidang dakwah, pahalanya lebih besar daripada ketua takmirnya atau ketua yayasannya atau mudir pesantrennya. Kalau dia ikhlas di dalam dia menjalankan amalnya. Kemudian beliau mengatakan, beliau berkata, wa hadza dalilun, ini adalah dalil, bukti pertanda ala annahu la yad'u ila Allah, bahwasanya orang tersebut tidak berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Wa inna ma yad'u ila nafsihi, sungguhnya dia hanya menyeru kepada diri pribadinya. Ini kita ambilkan dari kitab I'anatul Mustafid Safhata Sittin wa Thalathina wa Mi'ah halaman 136. Apa faidah ucapan ulama? Faidah ucapan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Yang pertama, faidah pertama, wajibnya berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah Ta'ala. Jadi dakwah itu mengajak manusia kepada agama Allah. 2 hari yang lalu para jemaah, saya bertemu dengan seseorang, kemudian ngobrol panjang lebar. Dia mengkritisi kelompok-kelompok yang ada di Islam katanya, yang mana sekarang ini tidak lagi memperjuangkan Islam, tapi yang diperjuangkan apa? Kelompoknya. Itu orang umum loh yang mengatakan, bukan saya para jemaah. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh ini benar adanya. Orang-orang yang dakwahnya bukan kepada Allah itu akan tampak nanti, orang umum saja bisa menilai itu. Yang diperjuangkan adalah kelompoknya, bukan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda seorang itu dakwahnya kepada diri pribadinya adalah ketika dia mengharapkan pujian dari orang lain dan mengharapkan ada orang yang mendorongnya, memberi motivasi kepadanya. Dan ini adalah perkara haram yang wajib dijauhi. Jadi tidak boleh ketika seorang itu berdakwah dia mengharapkan pujian orang lain. Tidak boleh para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang berdakwah mengharapkan pujian orang lain. Berapa waktu yang lalu saya melihat share-sharean para jamaah. Fotonya seorang syekh, kemudian di situ ada kalimat-kalimat bahasa Arab. Syekh ini tahu, beliau ini qadhi, Imam Masjid Nabawi, pengajar di Masjid Nabawi, coba. Hafal Quran, hafal banyak hadis, memiliki sanad-sanad. Dan beliau dikenal seluruh dunia syekhnya ini. Tapi beliau juga mengajar anak-anak kecil. Jadi kadang-kadang di antara kita ini kalau sudah dipanggil ustadz, tidak mau lagi mengajar anak-anak kecil. Maunya mengajar yang sudah gede-gede, dewasa-dewasa. Tidak demikian. Dai yang betul-betul dakwahnya kepada Allah tidak demikian. Antum tahu sejarah hidupnya Syekh Muqbil, Syekh Al-Muhaddits, ahli hadis dari negeri Yaman, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau ketika pulang dari Saudi Arabia, Syekh Muqbil itu dulu kuliahnya di Universitas Islam Madinah, tapi tidak mau dicantumkan gelarnya. Beliau itu gelarnya MA, sebenarnya hampir doktor beliau. Kalau seandainya tidak ada fitnah Juhaiman, salah satu orang yang pernah duduk di majelis yang menjadi pemberontak, itu mungkin beliau ini tetap di Saudi dan sampai doktor kuliahnya, sampai S3. Karena ada fitnah itu, beliau terpaksa dipulangkan dari Saudi Arabia, pulang ke negerinya, negeri Yaman. Ketika sampai di negeri Yaman, para jemaah, beliau itu mengajar anak-anak kecil baca Al-Quran, coba. Sekarang banyak, kalau sudah dipanggil ustadz, tidak mau mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran. Mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran para jemaah. Ini syekh ahli hadis, ulama besar di zaman ini. Mengajar kitab-kitab besar, muridnya ribuan para jemaah. Syekh Muqbil itu muridnya ribuan, lebih dari 6.000 muridnya. Di Indonesia aja ratusan muridnya Syekh Muqbil para jemaah. Tapi beliau itu betul-betul tawadhu karena dakwahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada apa? Diri pribadi syekh. Bahkan suatu hari ada muridnya, kalau tidak salah Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir, datang ke Yaman untuk pertama kali.
Ketika itu Syekh Mubil sedang mencangkul, bercocok tanam karena beliau itu petani. Maka Syekh Mustafa ini tanya, kalau boleh tahu mana rumahnya Syekh Mubil? Kata Syekh Mubil, sebentar. Beliau tidak mengatakan saya Mubil, bukan begitu. Sebentar, tunggu sebentar. Tunggu. Kemudian beliau masuk rumah, mandi, karena beliau baru berkeringat bercocok tanam. Keluar memakai pakaian ulama. Saya Mubil bin Hadi katanya. Masya Allah. Itulah ulama kita para jemaah. Jadi tidak seperti sebagian dai yang sekarang ini, apabila tidak dipuji sudah tidak mau lagi ngaji. Bukan demikian. Ulama Rabbani yang betul-betul mendakwahkan Islam, mereka itu tidak gila pujian. Jika tidak ada yang mendukungnya pun dia tetap berdakwah. Sekalipun banyak yang memusuhinya, dia tetap berdakwah karena dia mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi berapa poin nih sudah? 1 2 3 4. Satu lagi supaya ganjil, supaya witir. Poin yang ke-23, pentingnya menghafal ilmu. Pentingnya menghafal ilmu. Para jamaah yang rahmati Allah taala, tentang pembahasan ini kita nukilkan ucapan seorang ulama, Syekh Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau. Berkata, beliau mengatakan, wal ilmu, dan ilmu itu innama huwal hifdhu, sesungguhnya yang maksud ilmu adalah menghafal. Jadi ilmu itu adalah apa yang telah dihafal oleh seseorang. Walisa ma hawal kimatru, dan ilmu itu laisa bukanlah ma apa-apa hawa yang dihimpun oleh al-kimatru, tasnya anak sekolah. Jadi ilmu itu bukan apa yang ada di dalam tas, itu buku-buku, bukan itu. Ilmu itu adalah apa yang dihafalkan. Al-ilmu, ilmu itu adalah huwa ma hawahu sadru, adalah apa yang dihimpun oleh dadanya manusia. Jadi kalau kita faham, kita mengerti, kita hafal, maka kita dikatakan berilmu. Amal kutubu, adapun kitab-kitab, fahadhihi lil murajaati, maka kitab-kitab itu digunakan untuk mengulang-ulang ilmu. Kenapa kita mengaji pakai kitab? Supaya kita bisa pertama mengulang-ulangnya. Sebab kalau kita hanya kajian misalnya tematik, hilang semuanya Pak. Saya pun cepat hilang, kemudian panjenengan juga akan hilang dengan cepat. Tapi kalau saya ngaji pakai kitab, saya akan hafal apa yang disampaikan, kemudian panjenengan juga mencatat, juga hafal, ingat apa yang disampaikan. Makanya para ulama demikian. Jadi dibiasakan para jamaah ngaji kita ditingkatkan. Kalau dulu hanya ciping, ngaji kuping, hanya mendengar, sekarang ditingkatkan. Mungkin menulis, mungkin menyimak kitabnya, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, beliau menukil perkataan seorang penyair, idza lam takun hafidhan wa'iyan, idza apabila lam takun, kamu tidak menjadi hafidhan, seorang yang hafal, wa'iyan, dan seorang yang paham, seorang yang mengerti, fajam'uka lil kutubi, maka perbuatanmu mengumpulkan kitab-kitab itu la yanfa'u, tidak bermanfaat. Oleh karena itu kalau antum punya kitab ya, itu digurukan, digurukan supaya belajar. Sebab kalau kita beli kitab kemudian kita taruh di lemari, tidak bermanfaat kitab itu. Tidak bermanfaat. Sebagaimana keledai-keledai, dia mengangkut, membawa kitab-kitab yang besar-besar, tapi dia tidak mengerti kandungan kitab itu. Maka kitab itu dipelajari, minimal kita khatam sekali, pernah mengkhatamkannya. Dan alhamdulillah, selama kita sekian waktu mengkaji kitab ini sudah sampai halaman ke-68. Insya Allah nanti khatam di halaman, kita insya Allah khatam pada halaman 89. Jadi 21 halaman lagi khatam. Nah begitu, ngaji itu begitu, khatam, ganti kitab lagi, selesai, tamat, ganti kitab lagi, demikian. Sekarang berjamaah, apa faidah ucapan dari Syekh Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala, dan beliau adalah dosen di Universitas Islam Madinah. Faidah pertama, keutamaan
dan urgensi menghafalkan ilmu. Jadi menghafal ilmu itu memiliki keutamaan dan urgensi, penting sekali. Menghafalkan ilmu itu penting para jamaah. Yang kedua, hakikat ilmu adalah apa yang telah terhafal di dalam dada dan bukan apa yang masih berada di kitab-kitab, belum pernah dibaca, belum pernah digurukan, dipelajari, maka itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah apa yang telah terhafal di dalam dada dan apa yang sudah difahami oleh akal kita dan bukan apa yang masih berada di dalam kitab-kitab. Saya yakin kitab-kitab kita ini banyak ini, di situ ada kitab, tapi mungkin belum dibaca, ya. Makanya dengan adanya pengajian begini ini, kita belajar bersama-sama. Gurunya, ustadznya, dia juga belajar karena mengulang-ulang ilmunya. Kemudian panjenengan juga belajar. Minimal kita jika belum sempat hafal, minimal kita apa para jamaah? Kita memahaminya, sehingga kita bisa gunakan untuk bekal di dalam kehidupan kita di dunia ini untuk meraih kebahagiaan nanti di akhirat. Para jamaah yang rahmatullah taala, ini mungkin yang bisa disampaikan. Oh, yang ketiga, masih ada yang ketiga, faidah ketiga. Ya, masih ada satu faidah lagi. Faidah yang ketiga adalah mengumpulkan dan membeli kitab adalah hal yang penting. Tetap ya, punya kitab, baik kitab itu pemberian orang lain atau kita beli, itu penting. Namun yang lebih penting, yang terpenting adalah kita menghafalkannya dan berupaya untuk memahami isinya. Itu yang paling penting. Jadi lebih penting daripada sekedar membeli kitab atau mengumpulkan kitab adalah kita menghafalkannya dan berupaya memahami isinya. Dan kitab itu, Masya Allah ya, ini hal-hal yang menakjubkan di dalam mempelajari kitab. Kitab itu kalau sering dibaca itu hafal itu. Kitab itu kalau sering dibaca itu akan hafal. Makanya kenapa kita hafal surah Al-Fatihah? Karena sering kita baca. Demikian juga kitab. Kalau kita sering membaca kitab, insya Allah hafal. Dan saya sarankan kepada para jamaah itu di dekat tempat di rumah kita, apakah di dekat tempat tidur atau di dekat meja makan atau meja santai atau di ruangan tengah atau ruang depan di rumah kita, usahakan ada satu buku para jamaah. Kalau kita pas duduk-duduk santai di situ baca, mungkin berapa halaman tutup lagi, baca lagi. Ada orang sekarang ini yang luar biasa para jamaah, bacanya tidak tertandingi. Jadi baca kemanapun dia bawa buku. Bahkan dia menunggu putranya misalnya keluar dari sekolahnya dia baca. Dia menunggu istrinya dia baca. Di mobil dia baca, di mana dia baca. Tapi ada orang yang tidak suka baca. Jadi usahakan kita ini menyukai apa? Membaca. Menjadi orang-orang yang suka dengan ilmu. Apa yang disampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tadi lupa untuk mengucapkan kepada panjenengan semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya selama di bulan Ramadan. Dan para ulama sunnah mengatakan di antara tanda ibadah di bulan Ramadan kita diterima di sisi Allah adalah ibadah itu istiqomah sekalipun di luar bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk sholat tahajud atau sholat malam, untuk berpuasa sunnah, untuk membaca Al-Quran, untuk bersodakoh sebagaimana di bulan Ramadan. Apabila ibadah itu hanya di bulan Ramadan, itu tanda di antara tanda ibadahnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda diterimanya apabila ibadahnya itu terrefleksi, terwujud juga sekalipun sudah di luar bulan Ramadan. Salat jamaah tetap istiqomah. Sebab banyak yang di bulan Ramadan itu rajin ke masjid 5 waktu. Sampai tarawehnya pun tidak pernah tertinggal sehari pun. Tapi setelah lepas Ramadan, sholat 5 waktu juga sudah tidak ke masjid, apalagi sholat malamnya. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengerjakan amal-amal soleh yang kita sudah kerjakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.